أشد من غيرهما المنتخبين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. إياك نعبد صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadiyatul abdi al-ma'sumi qimatu. Wadiyatu adapun diat al-abdi budak laki-laki. Wadiyatu adapun diat al-abdi budak laki-laki. Qimatu ialah harga daripada harganya abdi, harganya budak itu. Jadi tidak sama dengan diatnya orang merdeka. Ya. Kalau orang merdeka itu kan 100 unta. Nah di sini kalau budak itu membayar apa? Harga dari budak tersebut. Wal amatu adapun budak perempuan, wal amatu budak perempuan kadzalika ialah seperti itu. Seperti itu budak laki-laki artinya sama harganya. Diatnya harganya. Walau sekalipun zadat melebihi, walau sekalipun zadat melebihi
qimatu kullin, qimatu apa harga, qimatu apa harga kullin masing-masing, qimatu kullin apa harga masing-masing minhuma dari abdi dan amah, dari budak laki-laki dan perempuan itu, melebihi ala diatil hurri, atas diatnya orang merdeka, ya. Ala diatil atas diatnya orang merdeka, ya. Jadi saudara, diatnya budak itu tidak sama, ya. Dan orang merdeka, kalau orang merdeka yaitu 100 ekor unta dengan cara pembayarannya bermacam-macam. Tapi kalau budak, diatnya itu dan denda pembunuhannya itu adalah membayar harga budak itu, baik laki-laki maupun perempuan. Sekalipun harga budak itu melebihi diatnya orang merdeka, artinya melebihi 100 unta. Nah, walau kutiah atau qota'ah misalnya, walau andaikan qota'ah memotong, qota'ah memotong siapa, seseorang atau man gitu. Walau andaikan qota'ah memotong siapa man, dzakaru abdin akan zakar itu penis, ya. Abdin budak laki-laki, abdin seorang budak laki-laki, wa unsayahu dan dua telurnya zakar itu artinya kanan kiri. Bagaimana? Wajabat maka wajib qimatani, membayar dua harga. Qimatani dua harga, artinya dua kali lipat harga budak itu. Fil azhar, dalam pendapat yang lebih zahir. Sebab seperti disebutkan di atas, diat kejahatan terhadap anggota badan diatnya sama dengan nyawa, dengan pembunuhan gitu. Nah, kemudian selanjutnya janin itu apa? Anak yang masih dalam kandungan itu janin. Ya. Bayi dalam kandungan. Wadiyatu adapun diatnya al-janini, anak yang dalam kandungan. Al-janini anak dalam kandungan. Al-hurri yang merdeka. Al-hurri yang merdeka. Bagaimana diketahui merdeka tidaknya? Nah, nanti di pasal di terakhir ya akan dijelaskan tentang status merdeka dan tidaknya seseorang. Ya, jadi anak yang lahir dari budak itu menjadi budak juga itu dulu. Kecuali kalau yang menghamil itu adalah tuannya, itu maka merdeka. Ya, saya ulangi, wadiyatu adapun diatnya al-janin, anak dalam kandungan, al-hurri yang merdeka, al-muslim yang muslim. Tab'an karena ikut li ahadi abawihi, ya. Jadi keislaman dan kemerdekaan budak itu janin itu
tabaan mengikuti li ahadi kepada salah satu. Li ahadi kepada salah satu abawaihi, ayah ibunya. Ya. Abahi, ayah ibunya, kedua orang tua. Ingkanat jika ada. Ingkanat jika ada umuhu apa? Ibunya janin itu. Ibu janin maksumatan. Ya maksum ini artinya terlindungi darahnya. Ingkanat jika ada umuh apa? Ibunya janin itu maksumatan, maksum terlindungi darahnya. Halal jinayati ketika dijahati ya. Ketika dijahati artinya dijahati oleh orang lain. Jadi misalnya ada orang hamil, kemudian ada orang yang menyepak perutnya orang itu sehingga anaknya mati. Nah, itu yang dimaksudkan jinayah. Berapa diatnya janin itu? Hurratun. Ya. Hurratun seorang budak. Aina samatun artinya satu orang, satu jiwa minar rokik dari budak. Ya, jadi janin itu jika ada orang membunuh janin dengan artinya anak atau bayi yang masih dalam kandungan ya. Nah, kalau keluar lain lagi itu. Kalau sudah di luar, sudah lahir itu sama dengan membunuh orang dewasa. Tapi di sini masih dalam kandungan. Maka diatnya apa? Yaitu membayar seorang budak. Abdun au amatun. Abdun baik laki-laki, budak laki-laki, amatun atau budak perempuan. Ya. Jadi diatnya, dendanya itu adalah membayar budak itu. Laki atau perempuan. Tapi budak itu harus memenuhi syarat apa? Syaratnya salimun min aibin. Salimun yang selamat. Salimun yang selamat min aibin dari cacat. Min aibi mabiin, maaf. Min aibi mabiin dari cacat. Mabiin sesuatu yang dijual. Min aibi dari cacat, mabiin sesuatu yang dijual. Tentu kalau budak cacatnya dia. Cacatnya budak. Dah. Ini syaratnya yang pertama. Jadi budak tapi yang selamat dari cacat. Cacat yang berpengaruh terhadap harga. Kemudian syarat yang kedua, waisyaratun disyaratkan. Waisyaratun disyaratkan bulughul hurrati. Bulughu mencapainya. Bulughu mencapainya al-hurrati harga budak itu. Al-hurrati harga budak itu nisfa usyurid diyati. Nisfa separuh ya. Nisfa separuh, usyuri 1/10 ya. Nisfa separuh, usyuri 1/10 adiyati diat. Maksudnya diat yang sempurna. Separuhnya 1/10. Arti apa? Berapa? 1/20. Ya. Ya, sebab kalau apa? Angka pecahan kalau dibagi adalah dengan cara mengalihkan penyebutnya ya, dengan pembagi itu ya. Jadi kalau 1/10 dibagi 2 yaitu dengan cara mengalihkan 10 kali 2 berarti 1/20. Nah, jadi syarat yang kedua, harga budak itu tidak sampai 1/20 dia, gitu. Nah, fa'in fakidat, maka jika tidak menemukan, fa'in fakidat, maka jika tiada, gitu aja. Fa'in fakidat, fa'in fukidat, ya maaf. Fa'in fukidat, maka jika tiada
Al-ghurratu apa budak itu. Ya seperti sekarang kan budak ada. Atau budaknya ada tapi tidak mampu membeli gitu. Bagaimana? Wajib badaluha, wajib maka wajib badaluha penggantinya ghurrah itu. Apa penggantinya? Wahwa adapun badaluha, adapun badalnya penggantinya itu khamsatu ab'iratin. Khamsatu ialah 5 ab'iratin. 5 ekor ab'iratin unta. Ab'iratin itu jamak dari ba'ir. Nah. Jadi saudara, diatnya membunuh janin yang merdeka, yang muslim, dan ibunya maksum, artinya terlindungi darahnya, adalah dengan bayar ialah membayar harga budak, seorang budak laki atau perempuan, dan budak itu tidak bercacat serta yang denda itu tidak mencapai 1/20 diat. Nah, jika tidak ada budak maka penggantinya adalah 5 ekor unta. Dah. Wa tajibul ghurratu ala akilatil jani. Wa tajibu dan wajib. Wa tajib dan wajib al ghurratu apa? Ghurrah. Jadi budak yang menjadi denda itu ya tadi ala akilatil jani, atas asobah. Ini akilah ini famili asobah gitu ya. Famili asobah al-jani, orang yang berbuat jahat. Akilah itu atas asobahnya, famili asobahnya al-jani, orang yang berbuat jahat. Istilah asobah ini istilah dalam hukum keluarga, hukum waris gitu ya. Bagaimana? Yaitu keluarga ya, atau famili laki-laki yang berhubungan dengan seseorang melalui jalur laki-laki, itu asobah. Ya. Jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian paman, tapi melalui ayah. Ya. Kemudian kakek melalui ayah juga. Itu asobah. Ya. Di sini yang menanggung diatnya janin itu adalah asobah. Gitu. Jadi tidak tanggung oleh pelaku kejahatan. Baik, itu tadi diatnya janin yang merdeka. Kemudian wadiyatul janinir raqiqi. Wadiyatu adapun diat, wadiyatun diat denda ya, pembunuhan. Yang pembunuhan al janini kan apa? Janin, al janin ar-raqiqi yang budak. Janin yang budak artinya bukan merdeka. Nah, seperti kita ketahui, janin itu dihukumi budak atau merdeka tergantung orang tuanya, utamanya ayahnya. Dah. Bagaimana diatnya membunuh janin yang budak? Ialah usyuru qimati ummi. Usyuru ialah 1/10. Usyuru 1/10 qimati harga. Usyuru dulu qimati harga ummi, ibunya janin itu. Ya. Yaumal jinayati, harga itu yaumal jinayati, pada hari dilakukan kejahatan ya. Yauma pada hari al-jinayati, dilakukan kejahatan alaiha, terhadap umi, terhadap ibunya itu. Jadi harga ini kan naik turun. Maka harga yang yang dijadikan patokan adalah harga yang berlaku pada hari ibunya janin itu
dijahati artinya misalnya dipukul atau nah. Kemudian wayakunu ma wajib, wayakunu dan ada ma apa sesuatu ini maksudnya diat, sesuatu yang diat wajib yang wajib apa ma li sayyidiha ialah untuk tuannya budak itu, bukan untuk famili ya. Sebab budak itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Nah, ini janin yang muslim tadi. Nah, kemudian yang non muslim wajiban wajib fil janinil yahudi dalam janin al yahudi yang beragama Yahudi. Nah, bagaimana? Yaitu orang tuanya orang Yahudi gitu. Nah, kalau anak itu kan belum punya agama anak. Jadi agama anak itu ikut pada orang tuanya. Ini kalau masih kecil. Kalau sudah dewasa dan anak itu sudah bisa memilih, ya dia tergantung pilihannya. Nah, wajib fil janin lam janin, maksudnya dalam bunuh janin. Al Yahudi yang agama Yahudi, awin Nasrani atau agama Nasrani, wajib baik diatnya apa? Hurratun apa hurrah? Hurrah itu tadi kan seorang budak. Hurrah itu seorang budak muslimin yang muslim. Kathulusi hurratil maaf. Kathulusi ialah seperti sepertiga. Kathulusi ialah seperti sepertiga hurratil. Harga seorang budak. Kathulusi ialah seperti sepertiga hurratil, harga seorang budak muslimin yang muslim. Berapa? Wa ba'irun wa thulutha ba'irin. Wa adapun thuluthu hurrah tadi. Wa thuluthu hurrah itu ba'irun ialah seekor unta. Ba'irun seekor unta, wa thulutha dan 2/3. Wa thulutha dan 2/3 ba'irin unta, 2/3. Ya, sebab seperti kita ketahui saudara, kalau seorang harus membayar diat seorang budak berupa budak, kemudian budaknya ada, maka diganti dengan 5 ekor unta. Ya. Kalau sepertiga, ya 1/2/3 dari unta. Ya, ini tentang diat pembunuhan. Dah. Faslun fi akamil qasam. Dah, wallahu a'lam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irham bi husni khati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum. Sekarang hadis ke-16 as-sadisa asyarata, yaitu wa anhu, dan diriwayatkan darinya. Darinya siapa? Oh ya. Ya, ke-15. Wan Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga ridha siapa Allah, anhu, kepada beliau Anas. Anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala bersabda siapa Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu tidak beriman. Ya. La yu'minu tidak beriman. Ahadukum siapa salah seorang dari kalian. Ahadukum siapa salah seorang dari kalian. Hatta sehingga yuhibbah menginginkan, menyukai ya. Yuhibbah menyukai siapa ahad, siapa orang itu. Menyukai li akhihi untuk saudaranya. Li akhihi untuk saudaranya, ma akan sesuatu, menyukai ma akan suatu, yuhibbu yang menyukai siapa dia ahad, dia punya kenyataan di nafsi untuk dirinya. Ma akan suatu, yuhibbu yang menyukai siapa dia ahad di nafsi untuk dirinya. Nah, jadi secara apa? Dohirnya hadis ini. Jadi seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia menyukai sesuatu untuk orang lain sebagaimana dia menyukai sesuatu itu untuk dirinya. Nah, bagaimana? Kalau diri kita, kalau kita suka atau ingin dihargai, maka orang lain juga ingin dihargai. Maka kita harus menghargai orang lain. Kita ya, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka orang lain juga sama, ingin diperlakukan dengan baik juga. Maka kita harus berlakukan orang itu dengan baik. Ini artinya hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi istilahnya apa ya? Tidak dengki gitu, tak dengki. Ya. Jadi kalau orang dengki itu kan dirinya ingin enak, orang lain tidak usah enak. Nah, ini orang dengki. Orang dengki itu bukan sifat dari orang mukmin. Ya. Nah, jika ada orang seperti itu, orang yang tidak menyukai sesuatu yang sesuatu itu disukai untuk dirinya. Jadi dirinya ingin kaya. Kalau ada orang yang kaya tidak suka. Nah, dia dikatakan la yu'min, tidak beriman. Apa maknanya tidak beriman? Apakah imannya habis sehingga dia jadi murtad? Atau bagaimana? Ya. Tentu saudara, yang dimaksudkan itu bukan habis sama sekali. Ya. Jadi la yu'min itu tidak berkurang atau tidak sempurna gitu ya. Tidak sempurna iman ahadukum seseorang. Ya. Sebab iman ini ada yang sempurna, ada yang tidak, ada yang kuat, ada yang lemah. Gitu. Ada orang yang sekalipun dia diancam untuk dibunuh tetap tidak bergeming. Wah, ini kuat sekali. Ada orang yang kalau diancam dibunuh, ya dia takut, karena takut akhirnya dia murtad. Ya, ini imannya tidak sempurna. Kemudian ada juga orang yang asalnya beriman, tapi ketika diberi uang atau diberi bantuan apalah,
kemudian dia disuruh tidak apa, dia disuruh murtad mau gitu. Ini banyak terjadi. Ini biasanya di kalangan orang-orang yang minus, krisis ya. Krisis iman dan krisis ekonomi. Jadi orang-orang yang begitu itu kadang-kadang imannya itu ditukar dengan uang. Ini ada. Saya pernah ke suatu tempat di mana, ke selatan Probolinggo. Kebetulan saya bertamu pada kepala KUA di sana. Dia tuh cerita ada 3 kakak ya, 3 keluarga yang dulunya Islam sekarang tidak Islam, ikut agama orang lain. Nah, saya tanyakan kenapa? Karena ketika salah seorang anggota keluarganya itu sakit, maka didatangi seseorang dari tokoh agama lain. Kemudian dia mengiming-imingi ingin mengobati ya, yang sakit itu sampai sembuh. Maka dia akhirnya diajak murtad, mau. Nah, ini jangan sampai begitu. Ya, jadi iman itu ada yang kuat, ada yang lemah. Dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana iman itu bisa bertambah? Dengan bertambahnya ilmu ya. Ilmu pengetahuan, khususnya tentang ketuhanan. Dan berkurang dengan berkurangnya ilmu itu. Kemudian lagi, iman itu bisa bertambah dengan memperbanyak amal baik, amal soleh dengan ikhlas. Jadi banyak zikir, banyak berbuat baik kepada orang, itu imannya semakin kuat. Dan sebaliknya, iman itu semakin lemah dengan melakukan dosa. Jadi orang yang melakukan dosa, imannya itu melemah, dan kalau terus berdosa, maka imannya itu akhirnya ya bisa saja habis kan. Nah, jadi saudara, ciri-ciri atau sifat orang beriman, dia menyukai sesuatu yang disukai untuk dirinya. Ini, kalau dirinya ingin senang, maka dia tentu ingin orang lain juga senang. Ya, artinya tidak dengki. Malah kalau orang yang baik, dia itu mau berkorban untuk orang lain. Bagaimana? Dia tidak apa-apa berkorban agar orang lain itu senang, sekalipun dirinya tidak senang. Itu seperti Nabi ya. Nabi itu begitu. Itu yang disebut dengan ihsan. Nabi itu sering kelaparan. Tapi kalau ada orang minta bantuan, pasti dibantu. Ya. Kalau tidak bisa membantu sekarang, dijanjikan kapan. Nah, jadi orang ini sangat, Nabi itu sangat penyayang. Nah, ya, jadi ini termasuk amal baik yang bisa menambah iman. Dan ketika orang sudah tidak menyukai orang lain dan tidak menyukai sesuatu yang kebaikan untuk orang lain, maka imannya itu semakin berkurang. Nah, baik. Kemudian selanjutnya, wanhu, dan diriwayatkan darinya hadis sebelumnya ya, Anas. Wanhu diriwayatkan darinya sahabat Anas. Qala, berkata siapa dia, Anas? Qala, bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, unsur akhaka zaliman au madluman. Unsur, belalah
belalah, hendaklah kamu membela. Nasr yansur itu membela atau memberi pertolongan. Unsur, belalah atau berilah pertolongan akhokah, saudaramu. Saudara ini bisa saudara, jadi family saudara. Bisa juga setanah air, jadi tetangga termasuk setanah air. Ya. Jadi sabda Nabi, belalah atau berilah pertolongan akhokah, akan saudaramu. Jadi kita kalau bersaudara dengan orang lain, dengan seorang, tentu kita akan memberi pertolongan, bela orang. Dan manusia itu bersaudara. Ya sekalipun jadi ada saudara karena sama manusia. Ya. Ada saudara karena seagama. Ada saudara karena sebangsa atau tanah air, sekampung, gitu, setangga. Kemudian ada saudara yang karena hubungan darah, seperti saudara kandung, saudara. Ya. Tapi itu saudara semua, hanya memang ada hubungan saudara yang lebih kuat dan ada yang tidak berkurang gitu. Misalnya tetangga ini harus ya diperlakukan seperti saudara. Tapi kalau tetangga itu bukan family, ya gitu, dia hanya saudara sekampung gitu. Tapi kalau umpamanya ada tetangga yang family kita, ini ada dua persaudaraan. Pertama saudara sekampung dan kedua saudara sedara. Ya, kalau dia sama muslimnya misalnya, ini ada tiga persaudaraan. Dia saudara sedarah, saudara sekampung, dan saudara seagama. Ini semakin kuat. Nah, tapi saudara sesama manusia itu saudara. Karena itu ketika ada orang lain susah, ya kita harus memberikan pertolongan siapapun orang. Nah, ini sabdanya Nabi, unsur akhoka zaliman au madluman. Unsur belalah atau berilah pertolongan akhoka saudaramu, zaliman baik dalam keadaan zalim. Zalim ini artinya melanggar hak orang. Zaliman baik dalam keadaan zalim atau melanggar hak orang. Au madluman atau dizalimi. Au madluman atau dizalimi. Jadi sabda Nabi, belalah saudaramu baik dia berbuat zalim pada orang lain maupun dizalimi orang lain. Jadi misalnya gini, ada orang si A misalnya, si A itu memukul si B. Ini kan menzalimi ya. Si A itu zalim, si B itu dizalimi. Lalu kita bagaimana? Kita jangan memihak. Kita harus membela kedua-duanya. Yang memukul dan yang dipukul. Hanya caranya beda ya. Caranya membela, caranya menolong itu beda. Nah, karena itu sahabat bertanya, faqala rajulun, maka berkata rajulun, siapa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman. Ansuruhu, akan membela siapa saya
akan dia akho. Ansur akan bela siapa saya, hu akan dia akho saudara itu. Idza kana bila ada siapa dia siapa? Dia akho, dia saudara itu mazluman, dizalimi. Mazluman dizalimi. Misalnya si A mukul si B, maka si A ini zalim, si B itu dizalimi. Kata orang itu, saya paham kalau orang yang dizalimi itu dibela. Jadi si A mukul si B dizalimi, maka si B ini dibela. Wajar ya, kalau membela orang yang dizalimi. Nah, yang tidak wajar itu gimana? Ini selanjutnya. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuru. Ara'aita bagaimana pendapat Tuhan tentang engkau. Ara'aita bagaimana pendapat engkau ya Rasul. Ara'aita bagaimana pendapat engkau ya Rasul. In kana jika ada. In kana jika ada siapa akho saudara itu. Zaliman berbuat zalim. Zaliman berbuat zalim atau menzalimi orang lain. Kaifa bagaimana ansuruhu akan membela siapa saya hu akan dia zalim itu. Kaifa bagaimana ansuru akan bela siapa saya kepada dia hu akan dia zalim. Jadi sahabat ini tidak ngerti. Dia tanya pada Nabi, ya Rasul, kalau ada orang dizalimi lalu saya membelanya itu wajar. Tapi kalau ada orang menzalimi orang lain lalu kita bela, lah ini bagaimana? Itu kan sesuatu yang tidak wajar, tidak masuk akal. Jadi seolah-olah kita membantu kezaliman gitu. Nah, lalu Nabi menjawab, qala bersabda siapa Rasul, tahjuzu hendaklah mencegah. Tahjuzu hendaklah mencegah siapa engkau hu kepada zalim itu, kepada orang zalim. Tahjuzu hendaklah mencegah siapa engkau hu kepada az-zalim, orang zalim itu. Atau Nabi bersabda, au tamna'uhu, atau mencegah siapa engkau, tamna'u mencegah siapa engkau hu akan dia zaliman, orang yang zalim tadi, mencegahnya minadz zulmi, dari kezalimannya, minadz zulmi, dari kezalimannya. Ya, bagaimana? Misalnya ketika si A memukul si B, maka kedua-duanya harus kita bela. Hanya caranya beda. Ketika kita membela si B, maka si B itu dilindungi supaya tidak dipukul. Tapi si A yang memukul, kita bela juga. Caranya apa? Pegang tangannya, cegah dia supaya tidak mukul lagi. Nah, sebab apa saudara? Kezaliman itu adalah suatu kejahatan, suatu dosa. Apabila seorang berbuat zalim, dia pasti ada sanksinya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika ada orang berbuat zalim, kita bela dengan cara hentikan kezalimannya. Jangan biarkan dia berbuat zalim. Ya. Tapi kita mencegah dia dengan maksud baik, dengan penuh rahmat sayang. Ya, jadi ketika kita misalnya ya orang tua memarahi anaknya, ya, karena anaknya bandel, mulutnya sekolah tidak sekolah, dimarahi. Apakah marah itu menunjukkan kebencian? Tidak. Itu justru karena sayang. Jadi marahnya orang tua tadi karena sayang. Maka ketika kita sayang kepada orang lain, maka kita harus membela dia
Kalau dia dizalimi, dilindungi dia dari kezaliman orang. Kalau dia sedang melakukan kezaliman, cegahlah, ya. Hentikanlah kezaliman itu. Ya, sekalipun ini biasanya repot, ya. Mencegah orang lain berbuat zalim itu. Ya. Jadi cara membela itu, jadi semua orang kita harus bela. Orang kafir, bela. Caranya gimana? Ajak dia masuk Islam, ajak dia beriman supaya dia tidak masuk neraka. Jangan seperti setan. Setan itu bagaimana? Ngajak manusia untuk masuk neraka, yaitu berbuat maksiat. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, kita harus menyayangi semua orang dan menyelamatkan semua orang kalau bisa, tentu, ya, kalau bisa. Lalu sabda Nabi, fa inna dzalika nasruhu, fa inna dzalika, maka sungguhnya itu, fa inna dzalika, maka sungguhnya itu apa? Mencegah kezalimannya itu. Fa inna dzalika, maka sungguhnya itu mencegah kezalimannya. Nasruhu ialah pembelaan kepada dia. Nasruhu ialah pembelaan bagi dia yang berbuat zalim. Jadi saudara, kita harus pakai akal, pakai logika. Ya. Jadi ada orang yang yang celaka. Lihat dulu celakanya kenapa. Kalau dia kecelakaan mobil, ya segera dibawa ke rumah sakit. Kalau sakit, bawa ke dokter. Nah, ini caranya kan macam-macam. Kalau lapar, beli makanan. Kalau haus, beli minuman. Jadi cara berbuat baik kepada orang, cara membela orang ini sesuai dengan keadaan dan kebutuhan orang itu. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu karena kita menyayangi orang lain. Jadi kita jangan pernah membenci orang. Dan semua orang kita sayangi, tapi cara menyayangi itu harus benar. Kalau misalnya ada teman, ya, ada teman yang melanggar aturan, misalnya tidak masuk ya sekolah. Kebetulan kita tukang absen di kelas. Maka kalau kita betul-betul menyayangi dia itu, peringati dia. Peringati jangan bolos lagi. Tapi kalau kita lalu melindungi pelanggaran dia, jadi misalnya dia tidak masuk, dicatat masuk. Ini tukang absen ya. Dicatat masuk, sehingga guru tidak marah gitu. Ini bukan sayang yang sebenarnya. Itu menjerumuskan dia pada pelanggaran, pada kenakalan. Gitu. Jadi pakai logika, pakai otak. Jangan asal sayang. Jadi ada anak kecil umur 2 tahun main api. Orang tuanya diam saja karena sayang. Itu bukan sayang. Ya mungkin sayang, tapi sayangnya tidak benar. Ya, jadi saudara, kalau kita diperingati orang lain, teman atau siapa, ini bisa saja dia itu karena sayang pada kita, jangan marah. Gitu. Nah, Rawahul Bukhari meriwayatkan akan hadis ini siapa Imam Bukhari. Ya, jadi ini cara menyayangi dan cara melindungi orang lain. Dah. Wa Nabi Hurairah dah bawa. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bi husni khatimah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Fa imma taroyin minal bashari ahadan faquli inni nadartu rahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ya, betul. Ya. Ini masih mengisahkan tentang Siti Maryam. Ya. Seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa Siti Maryam itu, bahwa Allah mengutus malaikat Jibril ke Siti Maryam, kemudian meniup perutnya lalu hamil. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Kemudian Siti Maryam itu bersedih ya. Kenapa? Sebab kalau dia hamil padahal tidak punya suami, mati khawatir dituduh macam-macam. Sehingga akhirnya apa? Beliau itu pergi ke suatu tempat untuk melahirkan di situ. Ya, kebetulan itu ada pohon kurma lalu bersandar di situ. Nah, Allah juga memberikan hal yang luar biasa, yaitu cukup dengan menggoyang pohon kurma itu, lalu kurma itu berjatuhan sehingga itu yang dimakan Siti Maryam. Ya. Waktu itu sendirian ya, hanya ada malaikat Jibril. Jadi kemudian malaikat Jibril itu berkata kepada Siti Maryam, fa imma taroyin, fa imma maka jika. Ya. Imma ini sebetulnya dua kata ya. Ada 3 kata ini, fa, in dan ma. Gitu. Jadi fa bermakna maka, in itu jika, ma-nya itu tambahan. Oleh karena itu fa imma itu maknanya maka jika. Ya. Fihi dalam imma, fil imma idghamu nuni in asyartiyah fima azaidati. Fihi dalam lafaz imma, idghamu mengidghamkan, mengidghamkan ini memasukkan artinya, atau mengumpulkan, ya, masukkan nuni in, nunnya lafaz in kan in ma, nunnya in itu diidghamkan, dimasukkan. Ya, in itu in syarat, in syartiyah. In syartiyah ini in yang bermakna jika. Ya. Itu diidghamkan, dimasukkan ke dalam ma zaidah, ma tambah. Jadi in ma ketika disatukan maka dibaca imma. Itu kan hukum tajwid, imma. Jadi maknanya imma itu jika, ya, maka jika. Baik. Nah, maka kata malaikat Jibril kepada Siti Maryam, fa imma taroyinna, ya. Fa imma maka jika, taroyinna, sungguh betul-betul melihat siapa engkau. Taroyinna sungguh melihat siapa engkau. Engkau itu Maryam. Ya. Minal bashari, lompat dulu ya. Minal bashari dari manusia. Dari manusia ahadan akan seorang. Ahadan akan seorang. Jadi ketika Siti Maryam melahirkan sendirian hanya bersama dengan malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril diberi pesan, petunjuk ya. Jika engkau Maryam nanti melihat satu orang,
salah seorang manusia gitu. Fayas'aluh, maka bertanya siapa dia Ahad. Fayas'aluh, bertanya siapa dia Ahad kah kepada engkau. Bertanya apa? An waladika, tentang anakmu ini. Jadi putranya itu sudah lahir, Nabi Isa itu sudah lahir. Ya. Tentu karena nanti Maryam itu sudah punya suami, maka ini nanti pasti akan dipertanyakan oleh kaumnya. Tapi oleh malaikat Jibril sudah diberitahu jawabannya. Kata malaikat Jibril, jika engkau nanti ada orang melihat engkau dengan anakmu ini, lalu dia bertanya tentang anak itu dari mana misalnya, fakuli, maka hendaklah berkatalah engkau, maka katakanlah ya, wahai Maryam, fakuli, maka katakanlah Maryam, katakan apa? Inni nazartu lirrahmani sauman. Ini sungguhnya aku Maryam. Ini sungguhnya aku Maryam, nazartu bernadar. Nazartu bernadar siapa aku? Lirrahmani, karena Tuhan, karena Tuhan bernadar sauman, akan berpuasa. Akan puasa. Puasa di sini bukan puasa makanan, puasa bicara ya. So, puasa itu maknanya al-imsak, menahan diri. Ya. Sauman akan puasa, artinya tidak bicara. Gitu. Ai imsakan minal kalami, artinya menahan diri dari berbicara. Imsakan, menahan diri dari berbicara. Fi sya'nihi, tentang apa? Bisa nih dalam apa? Tentang keadaan ya, keadaannya Ahad orang itu. Wawari dan selainnya, minal anasi, dari manusia. Anasi ini jamu unas, ya, manusia, insan itu. Falan ukallima, falan maka tidak akan ukallima, berbicara siapa aku Siti Maryam. Al-yauma, hari ini insian, kepada seorang manusia pun, insian pada seorang manusia. Ba'da dzalik, sudah itu bernadar. Ya. Jadi malaikat Jibril itu memberi petunjuk, kalau nanti ada orang tanya kepada kamu tentang anakmu yang kau lahirkan ini, jangan jawab, katakan bahwa kamu nadar gitu, untuk puasa bicara, artinya tidak bicara. Ya. Baik, sekarang kita kembali pada taroyinah ya. Taroyinah, adapun kata taroyinah itu asalnya apa? Asalnya taroy ya, taroy. Jadi taro, nah, tapi karena fa'ilnya muannas mukhatabah, anti ya, maka diberi ya muannas mukhatabah, sehingga taroy gitu. Kemudian diberi nun ya. Diberi nun taukid sehingga menjadi taroyin ya. Hudifat, dibuang minhu, dari lafaz taroyin itu lamul fi'li apa lam fi'il, wa ainuhu, dan ain fi'ilnya, apa sih? Yaitu hamzah dan ya, alif ya. Soalnya kan taro itu fi'il madinya kan ro'a ya, ro'a. Jadi ada hamzahnya, kemudian ada ya-nya di belakang.
hamzah ini ain fi'il. Iya itu lam fi'il itu dibuang semua. Sama halnya dengan dalam fi'il amar. Fi'il amarnya ro'a itu kan roh. Ro'a menjadi roh. Jadi hamzah dan iya-nya itu dibuang. Nah, kemudian sudah dibuang wa ulqiyat harokatu anar roh. Wa ulqiyat dan ditaruh. Bagian ditaruh harokatu apa harakatnya lam fi'il ya. Wa ulqiyat dan ditaruh harokatu harakatnya lam fi'il. Harakatnya ain gitu, ain fi'il. Harokatu harakatnya fi'il ala roh pada roh. Ya. Aslinya kan ro'a tar'a gitu. Wazan taf'alu. Tapi kemudian hamzahnya dihilangkan sehingga menjadi taro. Ain fi'ilnya itu dihilangkan di tengah. Dah. Waku sirot dan dikasrahkan, waku sirot dikasrahkan ya udhamir apa ya domir. Ya taruh. Asalnya kan ro'a ya roh, yer ro'a yer a gitu ya. Kemudian dibuang a-nya dan iya-nya. Ya. Sudah itu disambung dengan ya domir. Ya muannas mukhatabah itu seperti umpamanya gini ya. Seperti if'al, if'ali ya. Taf'alu, taf'ali. Nah itu ya-nya ya muannas mukhatabah. Ya. Kemudian ya itu dikasruhkan. Kenapa dikasruhkan? Biasanya kan sukun. Nah, sebab liltiqa'i sakinaini liltiqa'i karena bertemunya as-sakinaini dua huruf yang sukun. Ya asalnya kan taroinah. Ya. Iya-nya itu apa? Taro ya. Iya-nya itu ya manas mukhatabah. Kemudian ro itu aslinya sukun ya. Kemudian ketemu dengan ya yang sukun juga. Maka salah satunya diberi harakat. Ya. Harakatnya kasroh gitu. Nah, ya ini pembahasan tentang perubahan kata atau sorof. Nah. Ya, jadi kembali kepada makna ayat bahwa malaikat Jibril memberi nasihat ya kepada Siti Maryam. Nanti kalau ada orang yang melihat engkau dan dia mempertanyakan anakmu yaitu Nabi Isa itu ya, yang lahir tanpa ayah, sehingga itu menimbulkan sangkaan zina, maka kamu jawab, saya bernadar untuk tidak berbicara karena Allah, dan maka saya tidak akan bicara. Ya. Nah, fa'atat bihi qaumaha tahmil. Fa'atat maka datang bihi dengan membawa walad anaknya itu yaitu Nabi Isa ya. Datang qaumah kepada kaumnya Siti Maryam. Tahmilu seraya
menggendong atau membawa ya, menggendong siapa? Siti Maryam akan walad, akan putranya itu. Tahmil itu fi'il mudhari'. Jadi halnya atat. Halnya dhamirnya atat. Ya. Jadi Siti Maryam sesudah melahirkan Nabi Isa, beliau datang ke kaumnya, yaitu kaumnya itu siapa? Bani Israel. Farao maka melihat siapa kaum itu. Farao maka melihat siapa kaum itu kepada Nabi Isa. Siti Maryam datang bersama putranya dan orang-orang melihatnya. Ketika mereka kaumnya itu melihat putranya itu, qalu maka berkata, siapa mereka kaum? Ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti, sungguh melakukan siapa engkau, mendatangi artinya melakukan siapa engkau, syai'an fariyan, syai'an akan suatu fariyan yang besar, ay aziman besar, artinya dosa besar atau pelanggaran besar. Haitsu ataiti, haitsu sekiranya membawa siapa engkau biwaladin, dengan seorang anak, akan seorang anak ya. Atau membawa atau datang engkau biwaladin dengan membawa seorang anak min ghairi abin, tanpa ayah ya. Jadi karena ya wajarlah kaumnya itu tidak percaya, karena biasanya normalnya orang kalau punya anak pasti ada orang laki-laki yang menghamili. Nah, kalau tidak bersuami berarti zina kan gitu. Lalu kaumnya berkata lagi pada Siti Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Harun ini rajulun solihun, orang laki-laki yang soleh. Jadi Siti Maryam itu familinya, keluarganya itu orang-orang soleh. Artinya ya syabihatahu, ya syabihatahu fil iffah, ya syabihatahu, wahai perempuan yang menyerupai Harun fil iffah, dalam iffah, menjaga diri, fil menjaga diri. Jadi kaumnya itu mengatakan dari Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Nabi Harun itu adalah orang yang soleh, sehingga Siti Maryam itu karena familinya soleh, maka tentunya harus soleh juga gitu. Dia harus soleh. Kata kaumnya, maka abuki imra'asau'in, maka tidak ada abuki, ayahmu, imra'asau'in ialah orang buruk, orang jelek. Maksudnya aizanian, artinya pezina, orang yang berzina. Wa makanat, dan tidak ada umuki, siapa ibumu, ibu Maryam, bagian ialah pezina. Pezina aizaniat, artinya pezina. Kamu itu kan orang tuamu baik, ibumu baik, saudaramu baik. Lalu pertanyaannya, famin aina dzalik laka hadzal waladi, hadzal waladu gitu ya. Famin aina, maka dari mana? Maka dari mana laka bagimu hadzal waladu, ini anak. Ya. Anak ini dari mana? Ya, ini hal yang wajar ya, karena kaumnya itu kan tidak tahu itu, tentang bahwa didatangi malaikat Jibril dan seterusnya. Ya. Fa asyarat ilaih. Nah, la wallahu alam. Kalamu qadim ya malu sama'u tanazza'a wa fi'li wali bi ashtafi kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi dajali wa fa ya rabbi maghfir bisirri wa nawwir bihi
وسمعي ويا ربي وفقنا بتقواك يا الله ويا ربي ارحم بوسلي خطي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.